Halo anak-anak, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat mengikuti pembelajaran di semester 2 ini ya. Semoga dari hasil rapot, hasil nilai yang sudah kalian dapatkan itu bisa memotivasi kalian supaya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi di semester 2 ini. Ya, pada semester 2 ini materi atau KD yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi, komposisi fungsi, dan nanti ada trigonometri. Nah, untuk yang pertama, untuk KD 3.5 dulu kita akan membahas mengenai fungsi. Yang beberapa sub materi diantaranya sudah pernah kalian pelajari di semester 2 ya, di KD 3.4. Nah, nanti pengembangannya ada di sini. Oke, kita lanjut ke peta konsep terlebih dahulu. Di sini materi prasyarat dari bab ini yaitu adalah relasi yang tentunya sudah pernah kalian dapatkan di bangku SMP ya. Kemudian nanti kita belajar mengenai konsep fungsi, di mana ada pengertian fungsi, kemudian nanti ada domain, kodomain, dan range. Masih ingat kan? Domain itu adalah daerah asal, kodomain itu adalah daerah kawan, range itu adalah daerah hasil. Kemudian nanti kalian akan mempelajari mengenai sifat-sifat fungsi, di mana sifat-sifat fungsi itu ada 3, yaitu surjektif, injektif, dan bijektif. Nah, kemudian untuk konsep fungsi yang terakhir yaitu nanti kita akan mempelajari mengenai cara mencari nilai fungsi. Nah, setelah itu adalah macam-macam fungsi, di mana macam-macam fungsi di sini akan kita pelajari yaitu mengenai fungsi linier, fungsi rasional, dan fungsi kuadrat, di mana masing-masing fungsi nanti biasanya diminta untuk menentukan domain dan range-nya. Nah, kemudian pada fungsi rasional ini nanti kalian akan mempelajari mengenai asimtot. Di sini sekilas saja, asimtot itu ada 3 macam, yaitu asimtot horizontal, vertikal, dan miring. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep fungsi. Ya, sebelumnya kita ingat-ingat kembali mengenai materi relasi ya, atau hubungan. Ini adalah definisinya. Jadi, suatu relasi atau disimbolkan dengan R dari himpunan A ke himpunan B itu adalah merupakan pemasangan anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini adalah himpunan A di mana anggotanya ada sepeda, motor, bajai, mobil, dan bus. Kemudian pada himpunan B anggotanya adalah roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6. Nah, akan dibuat relasi yang menyatakan himpunan A itu hubungannya dengan himpunan B adalah banyak roda. Nah, masing-masing anggota A kita pasangkan dengan anggota B sesuai dengan relasi yang terdefinisi. Di sini adalah banyak roda. Jadi yang pertama, sepeda banyak rodanya adalah roda 2. Jadi kita buat panah dari sepeda ke roda 2. Kemudian untuk yang motor itu roda 2 juga. Setelah itu bajai roda 3. Kemudian mobil roda 4. Yang terakhir adalah bus itu roda 6. Nah, seperti itu. Kira-kira masih ingat ya? Nah, setelah relasi selesai, di sini kita lanjut ke materi fungsi atau pemetaan. Definisinya adalah, misalkan A dan B adalah 2 himpunan yang tak kosong. Suatu fungsi dari A ke B itu adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Suatu fungsi dari A ke B itu ditulis dengan F.2A panah B. Dibaca F sebuah fungsi yang memetakan A ke B. Nah, biasanya dalam fungsi itu ada 3 hal yang tidak akan lepas dari fungsi itu sendiri, yaitu merupakan daerah asal, kawan, dan daerah hasil. Nah, yang mana yang merupakan daerah asal, kawan, dan hasil? Jadi, pada himpunan yang sudah kita lihat tadi, himpunan A itu disebut dengan domain atau daerah asal, biasanya disimbolkan dengan DF kalau domainnya pada fungsi. Kemudian himpunan B itu disebut kodomain atau daerah kawan. Yang terakhir adalah himpunan semua peta di B disebut range atau daerah hasil. Range dari sebuah fungsi disimbolkan dengan RF, seperti itu.
Kemudian cara menyatakan suatu fungsi itu ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan diagram panah. Langsung ke contoh, himpunan A yang anggotanya adalah 1, 4, 9. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. A dihubungkan dengan B. Nah, hubungannya adalah A merupakan kuadrat dari B. Nah, sekarang kita hubungkan ya. 1 pada anggota himpunan A dihubungkan di 1 pada anggota himpunan B. Kemudian 4 pada anggota himpunan A dihubungkan dengan 2 pada himpunan anggota B. Kemudian 9 dihubungkan dengan 3. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, kita bisa menentukan daerah asal, daerah kawan, dan hasilnya. Daerah asalnya atau domainnya itu adalah himpunan A ya. Ini adalah daerah asalnya. Jadi DF-nya itu merupakan himpunan dari 1, 4, 9. Kemudian daerah kawan atau kodomain berarti merupakan daerah himpunan B. Sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian yang terakhir adalah daerah hasil atau range. Daerah hasil itu merupakan hasil dari pemetaan himpunan A ke himpunan B ya. Jadi daerah hasil itu pasti berada di kodomain. Daerah hasil selalu berada di kodomain, tetapi anggotanya tidak selalu semua anggota himpunan kodomain. Jadi tergantung panahnya, tergantung hasil petanya. Nah, di sini daerah hasil atau range-nya itu adalah himpunan 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya, ada contoh lain. Misalkan himpunan A anggotanya adalah 1 dan 2, kemudian himpunan B anggotanya adalah K, L, M, dan N. Manakah yang merupakan fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dari diagram panah berikut? Gambar yang pertama. Apakah gambar yang pertama, diagram yang pertama itu merupakan sebuah fungsi? Fungsi atau tidak, kita ingat-ingat kembali definisinya. Definisi dari fungsi adalah aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan A atau himpunan domain ke tepat satu anggota himpunan kodomain atau himpunan B. Nah, di sini apakah himpunan A semuanya mempunyai pasangan? Tidak ya, di sini yang punya pasangan hanya 1, 2 tidak punya pasangan. Padahal di definisi itu dijelaskan bahwa anggota domain harus punya pasangan. Nah, karena 2 tidak punya pasangan, jadi untuk yang pertama ini bukan merupakan fungsi. Kemudian yang kedua, coba dilihat, diingat-ingat kembali definisinya, dipahami, dicermati. Setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat 1 di anggota himpunan B. Tepat 1. Jadi, apakah boleh bercabang? Tidak boleh ya. Di sini bisa kita lihat bahwa salah satu anggota himpunan A dia punya 2 pasangan di himpunan B. Kan fungsi itu tidak boleh bercabang ya, sehingga untuk gambar 2 itu bukan merupakan fungsi. Sekarang gambar yang ketiga. Apakah merupakan fungsi? Iya, karena setiap anggota himpunan A punya pasangan tepat 1 himpunan B. Walaupun pada himpunan B ada yang tidak punya pasangan, itu tidak apa-apa. Yang penting semua anggota A itu harus habis punya pasangan semua dan tidak boleh bercabang. Oke, kita lanjut ke cara menyatakan suatu fungsi yang kedua, yaitu menggunakan himpunan pasangan terurut. Fungsi sebagai himpunan pasangan terurut dari 2 bilangan real X dan Y itu ditulis sebagai ini ya, X, Y. Dengan X-nya itu merupakan domain. X-nya domain yang muncul paling banyak 1 kali. Jadi dari nanti himpunan pasangan terurut, nilai X itu nggak boleh ada yang mendobel. 1 kali dalam setiap pemetaan dan setiap X harus mempunyai pasangan di daerah kodomainnya. Jadi sama seperti definisi fungsi yang kita gambarkan dalam diagram panah tadi ya. Jadi semua anggota X itu harus punya pasangan. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang diketahui himpunan pasangan terurut 0,9, 1,7, 2,8, 3,7, dan 5,9. Tentukan domainnya. Nah, domain tadi adalah ini ya, X-nya. Berarti domainnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 5.
Nah, ditulis menggunakan kurung kurawal karena merupakan himpunan. Kemudian range. Range adalah daerah hasil. Daerah hasilnya ada ini ya, 9, 7, 8, 7, 9. Berarti kita tulis dari yang paling kecil terlebih dahulu. Berarti 7, 8, dan 9. Ya, walaupun di situ dituliskan ada yang double ya untuk range-nya, tetapi ketika kita menuliskan ke dalam hasil range itu satu saja yang ditulis. Misal ini tadi kan 9-nya ada 2. Nah, di sini nggak boleh jadi 7, 7, 8, 9, 9. Nggak boleh. Jadi tetap 7, 8, dan 9 saja. Salah satu saja yang ditulis. Seperti itu. Nah, lanjut. Contoh selanjutnya, di sini misalkan A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 5, dan 7, kemudian B ada 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Manakah yang merupakan fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dari setiap himpunan pasangan terurut berikut? Nah, di sini ada 4 pasangan himpunan pasangan berurutan. Tentukan mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk A terlebih dahulu, apakah A merupakan fungsi? Kita lihat pada domainnya, pada X-nya, apakah ada yang terdobel atau tidak ada sama sekali. Nah, di sini ada yang terdobel ya, yaitu ini 1. Karena satunya ada 2, berarti ini bukan merupakan fungsi. Kemudian untuk yang B, kita lihat. Nah, ini tidak ada angka yang berulang ya, 1, 2, 3, 5, 7. Aman kalau misal tidak ada angka yang berulang. Tetapi apakah semua yang menempati posisi X di sini itu sudah menyebutkan semua anggota himpunan A? Nah, di sini anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 5, 7. Apakah ini juga ada 1, 2, 3, 5, 7? Ada semua ya. Jadi ini merupakan fungsi. Sekarang yang C. Yang C kita lihat apakah nilai X yang tertulis lebih dari 1 kali? 2, 3, 5, 7. Tidak ada ya. Nah, sekarang apakah sudah menyebutkan semua anggota himpunan A? Belum. Yang belum ada adalah 1. Berarti ini bukan fungsi. Kemudian yang D. Fungsi ya, sudah jelas karena di sini sudah disebutkan semua anggota X dan tidak ada angka yang berulang. Tidak ada angka pada X yang berulang. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu menggunakan grafik fungsi. Jadi fungsi yang dinyatakan dalam bentuk grafik itu sering disebut dengan grafik fungsi. Grafik dari fungsi f(x) pada koordinat kartesius terbentuk atas titik-titik x, y yang beraturan dengan x-nya merupakan domain dari fungsi f(x) dan y-nya itu merupakan range-nya. Oke, nah sekarang dari beberapa contoh, 8 contoh di sini, mari kita tentukan mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan. Nah, caranya kita ambil titik X ya. X itu kan berarti domainnya. Nah, untuk soal yang A, misal domainnya adalah ini. Kita ambil salah satu titik sebagai domain, ini ya. Maka dia pasangannya adalah di sini. Nah, kira-kira dari gambar ini, ambil sebuah titik-titik lagi di sini, sini kita lihat pasangannya apakah ada yang mempunyai 2 atau lebih pasangan dari nilai X itu sendiri. Nah, kalau tidak ada berarti itu merupakan fungsi. Ini tidak ada ya, karena jika kita teruskan itu masing-masing X hanya punya satu pasangan gitu. Berarti ini merupakan fungsi. Kemudian yang B juga sama, jika kita ambil titik-titik pada sumbu X, maka dia hanya punya satu pasangan. Nih, pasangannya ini, terus ini, dan seterusnya, tidak ada yang terdobel. Nah, sekarang yang C, kita ambil salah satu titik sebagai domainnya, maka dia mempunyai pasangan di sini dan sini. Nah, ini yang dimaksud dia mempunyai lebih dari satu pasangan. Jika punya lebih dari satu pasangan, berarti dia bukan fungsi. Seperti pada himpunan pasangan terurut tadi ya. Berarti misal ini 1, ini 3. Berarti kan dia punya 1,3 dan 1,-3. Nah, kan terdobel.
domainnya terdobel, sedangkan pada fungsi itu tidak boleh punya pasangan lebih dari satu. Oke, paham ya? Kemudian untuk yang D, nah yang D ambil satu titik, nah pasangannya banyak sekali ya, ada tak terhingga, berarti udah jelas dia punya pasangan lebih dari satu untuk domainnya, jadi ini bukan merupakan fungsi. Lalu untuk yang E sama. Di sini ambil salah satu atau beberapa titik, maka dia punya pasangan hanya satu juga ya. Di sini pun juga sama. Pasangannya hanya satu, jadi ini merupakan fungsi. Kalau F sudah jelas ya, dia punya satu pasangan untuk masing-masing ini domainnya. Berarti dia jelas fungsi. Yang G sama juga, hampir mirip dengan yang E. Nah, sekarang yang H, misal kita ambil salah satu titik di sini. Maka pasangannya adalah ini ya, ini. Ada lagi tidak? Ada, kita panjangkan lagi ke sini. Nah, di sini. Nah, dia punya dua pasangan, jadi ini bukan fungsi, seperti itu. Nah, kita masuk ke sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi one-one atau fungsi satu-satu, atau fungsi into atau fungsi injektif. Jadi sebutannya ada 4 ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada himpunan, yang pertama adalah himpunan negara, ada Indonesia, Malaysia, Jepang, Tiongkok. Kemudian himpunan yang kedua itu merupakan ibu kota. Ada Jakarta, Kuala Lumpur, Tokyo, Beijing, dan Bangkok. F di sini adalah menyatakan suatu fungsi atau pemetaan. Nah, definisi dari fungsi injektif yaitu fungsi F yang memetakan himpunan A dan B itu dikatakan fungsi injektif jika anggota A dan B dapat dipasangkan sedemikian rupa sehingga setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Jadi seperti ini ya. Fungsi injektif itu seperti fungsi, ya memang fungsi. Jadi masing-masing anggota pada domain punya pasangan di kodomain tepat satu. Nah, ini secara matematis ditulis jika FA1 sama dengan FA2 maka A1 sama dengan A2, atau kebalikannya jika A1 tidak sama dengan A2 maka FA1 tidak sama dengan FA2. Sekarang untuk sifat yang kedua yaitu fungsi kepada atau fungsi onto atau fungsi surjektif. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi masing-masing anggota himpunan P itu punya pasangan di anggota himpunan Q. Nah, di sini tidak ada himpunan Q yang tidak mempunyai pasangan. Artinya range-nya itu sama dengan kodomain. Anggota range sama dengan anggota kodomain. Itu yang dinamakan dengan fungsi surjektif. Nah, secara definisi ini diketahui fungsi yang memetakan A ke B, range FA dari fungsi F merupakan himpunan bagian dari B. Range-nya itu merupakan himpunan bagian dari himpunan B, atau disimbolkan dengan ini, FA himpunan bagian dari himpunan B. Nah, jika FA sama dengan B, yaitu untuk setiap anggota B merupakan peta dari paling sedikit satu dari anggota A, maka F merupakan fungsi surjektif. Nah, ini sangat teoritis sekali ya, jadi ilustrasinya seperti ini yang mudah saja untuk dipahami. Jadi intinya range-nya itu sama dengan kodomain, seperti itu. Kuncinya itu. Nah, sekarang yang ketiga adalah fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif itu adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Jadi, di sini masing-masing anggota himpunan P punya tepat satu pasangan di anggota Q. Jadi, kalau kita balik pun masing-masing juga punya anggota satu ya, masing-masing punya anggota satu dan tidak ada yang bercabang, baik dari P ke Q maupun Q ke P. Nah, sekarang untuk nilai fungsi. Fungsi itu merupakan relasi khusus yang menghubungkan input dengan output. Misalkan ada ilustrasi Y sama dengan X plus 2. Di sini X-nya itu merupakan inputnya. Kemudian fungsi atau hubungannya itu adalah ditambah 2. Jadi X ditambah 2. Nah, Y itu sebagai outputnya atau hasilnya. Untuk lebih jelasnya, coba contoh. Ada diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min 1, maka tentukan untuk yang A nilai fungsi untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Nah, untuk A, yang pertama, kita punya
fx sama dengan 2x kuadrat min 1. Nilai fungsi untuk x sama dengan 1, berarti kita substitusikan x sama dengan 1 ke dalam fx-nya. Atau biasa ditulis dengan f1, seperti itu ya. Berarti kita tinggal mengganti nilai x dengan 1. Jadi 2 kali 1 kuadrat min 1. Sama dengan 2 kali 1 kuadrat itu adalah 1 dikurangi 1. Berarti 2 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, sekarang untuk x sama dengan 3 atau f3 itu sama dengan 2 kali 3 kuadrat dikurangi 1. Sama kita ganti nilai x-nya dengan 3. 2 kali 3 kuadrat adalah 9 kurangi 1. Jadi 18 kurangi 1 sama dengan 17. Paham ya? Nah, untuk yang B, coba kalian kerjakan sendiri. Ya, demikian pembahasan mengenai konsep fungsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.